ketika kita memikirkan ini bagaimana makan saya dan sebagainya, ya akhirnya apa? Kadang tidak berusaha, atau kadang kelewatan, atau kadang tidak bergantung. Itulah yang membuat risau itu sebenarnya. Jadi merusak semua ya di dalam sikap mental kita itu. Ya kalau kita lihat para sahabat dahulu itu kan jelas ya, bukan sekedar mereka rezeki itu ya mereka dapat dengan cara usaha ikhtiar yang mereka lakukan, bahkan dengan melepaskan harta itu pun itu mendatangkan rezeki. Kita bisa lihat As-Saba ya, surat Saba pada ayat 39 itu kan jelas, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan di jalan Allah itu, Allah pasti akan menggantinya. Inilah jaminannya coba. Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi artinya rezeki itu bukan sekedar dicari. Ketika kita dikasih Allah rezeki, bagaimana kita berusaha juga agar rezeki itu stabil, itu malah dilepas. Dengan cara apa? Infak, sodakoh. Nah inilah sebetulnya membuat tenangnya jiwa orang-orang yang beriman itu. Ketaatannya kepada Allah berlangsung, rezeki juga datang. Ya sisi yang perlu dibuat, ada usaha yang dia lakukan untuk mendapatkannya yang oleh Allah sudah ditetapkan. Kemudian dia lepas lagi dengan cara perintah Allah infak. Makanya kalau kita lihat kan para sahabat tuh enak saja ya. Ketika perang Tabuk dibutuhkan dana, ya Umar datang dengan membawa hartanya separuh. Ya ini ya Rasulullah, separuh harta saya, berani. Kenapa? Karena ada jaminan. Inilah kalau kita lihat indahnya tawakal itu. Ya bikin. Habis itu apa? Ya nanti kapan mau Allah ganti, mau Allah apa itu udah pasti. Inilah yang kadang-kadang kekeliruan kita. Kita kan mencari terus tanpa kadang ada melakukan perbuatan yang bisa menjadikan itu ya terkumpul kembali dengan cara yang mudah sebenarnya kan. Dapat waktu usahanya agak berat, kemudian kasih sama orang, ya ternyata dari situ dibalikkan Allah lagi. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sangat apa ya, indah sekali dalam kehidupan. Yang lebih luar biasa sampai Abu Bakar kan, dia datang dia kasih semuanya. Begitu ditanya sama Rasul, untukmu apa ya Abu Bakar? Untukku Allah dan Rasulnya, katanya. Coba itu kan luar biasa, habis hartanya cuma Allah dan Rasul lah untuk dia. Ini satu hal yang kalau kita lihat pada dasarnya di situ nilai tawakal itu begitu kuat. Ketika para mujahid ya berangkat ya untuk menaklukkan Mekah itu, sebagian mereka meninggalkan keluarganya, ditanya, ya siapalah yang ya menjaga dan menjamin keluarga kalian yang kalian tinggalkan? Maka dengan yakin mereka kan Allah akan menjaga, dan memang betul ya. Artinya apa? Begitulah gambaran keyakinan itu, sehingga mau berusaha pun tenang, mau melaksanakan pun tenang. Inilah indahnya kita bilang nilai tawakal itu, penyerahan kepada Allah memberikan satu nilai jaminan. Ada seorang wanita di masa salaf juga begitu ya, suaminya ikut perang, ketika ikut perang meninggal. Orang berkata, ya sekarang engkau dapat makan dari mana, suamimu kan sudah tidak ada. Apa dia bilang? Sejak aku nikah sama dia ya, aku tidak melihat dia sebagai pemberi makan. Dia hanya orang berusaha rezeki dari Allah. Kalaupun dia meninggal dunia, toh masih ada Allah tetap akan memberikan rezeki. Nah begitulah keyakinannya orang itu ya. Ini hal-hal yang sangat-sangat kita bilang penting di dalam sikap hidup. Jadi jelas memang nilai-nilai rezeki ini yang sangat-sangat kita bilang penting dalam kehidupan kita. Ini kalau tidak ada tawakal kita bakal risau, hingga kadang terjadi ya hal-hal yang kembali kepada jahiliyah dulu kan. Jahiliyah dulu kan jelas, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu kan jelas seperti di Al-An'am ya, digambarkan juga pada ayat 61 dan juga di surah Al-Isra ayat 31 itu kan jelas digambarkan, jangan kamu bunuh anak kamu tuh karena takut miskin. Jadi orang jahiliyah dulu paling nggak suka sama anak perempuan karena makannya banyak kali keperluannya. Jadi daripada rebutan makanan, matikan aja lah kalau sudah lahir begitu. Itulah kejadiannya kan.
Nah, itu nggak juga beda dengan zaman modern ya. Ketika di Kairo tahun 1994 konferensi tentang kependudukan, ya, keluarga berencana, malah di situ mau disahkan aborsi demi ya kondisi ekonomi itu stabil kan. Itu kan luar biasa jahilnya kita bilang. Sementara kita kan jelas ya, kami yang memberi rezeki sama kamu dan anakmu. Tidak pernah Allah mengurangi kondisi seperti itu kan, kita bisa rasakan. Malah kalau dilihat pada satu sisi ya, kalau dikajilah tentang keluar pemborosan ataupun kita bilang itu malah orang lajang lebih boros daripada orang berumah tangga. Ya, lebih boros orang lajang, nggak terkendali sama siapa. Tapi ketika dia berumah tangga, nyatanya dia sendiri makan, istrinya makan, anaknya juga makan, bisa sekolah, bisa berhasil. Coba dengan gaji kadang-kadang dipatok ya dalam sekian seperti pegawai negeri, kenapa bisa? Nah, ini kan jelas sama kita ada jalur-jalur yang Allah sudah tentukan rezeki itu, tinggal kita berusaha. Inilah yang menenangkan jiwa kita. Kita bilang itu satu ya, sisi kita bilang medan ataupun lapangan tawakal itu. Apalagi misalnya yang penting juga ya seperti keturunan ya, kita memang yang memerlukan keturunan. Bahkan nabi-nabi juga berdoa minta keturunan kan ya, seperti Nabi Ibrahim di As-Saffat ayat 100 itu, Rabbi habli minas solihin, Tuhan anugerahkan aku keturunan yang solih. Ya tentu ada usahanya apa? Cari istri yang solehah. Ya, kegembiraan dan kesenangan itu kan tawakal juga dia. Ya, Nabi Zakaria dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Tuhanku anugerahkan aku anak yang thayyibah, yang baik. Itu caranya bagaimana? Ikhtiarnya tuh ya cari. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini merupakan kesenangan, perhiasan, tapi seindah-indah kesenangan dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang sholihah. Cari. Insya Allah apa yang kita harapkan nanti mendapatkan keturunan sebagai ikhtiar kita hanya ikhtiar ke arah itu. Nah hasilnya kan nanti insya Allah ya ke depan Allah akan kasih dia. Inilah kalau kita lihat sebenarnya. Jadi nilai tawakal ini luas ya, sampai kita punya pasangan itu pun ada suatu nilai tawakal yang diharapkan, yang harus dikerjakan dia. Kita kerjakan dengan mencari tipe wanita yang solihah atau wanita ya memandang sebagai laki-laki yang solih. Nah insya Allah dari keduanya ini kan akan lahir. Nah masalah lahirnya itu kan Allah yang menentukan, yang mau punya anak berapa nanti bagaimana. Tapi yang jelas dia sudah mempersiapkan di luar ikhtiarnya itu, ikhtiar pribadi, secara pribadinya sebagai laki-laki bakal jadi suami, dia berikhtiar mencari istri yang solehah ya sebagai pasangannya. Dari kedua ini akan ya diberi Allah bibit yang baik. Nah ketika anak itu ada, lahirlah anak itu, anak sudah memandang dari sisi bagaimana sikap orang tuanya, ini kan sudah insya Allah ya. Sama seperti kita bilang tadi, kita infak, kita lepaskan rezeki itu, Allah datangkan balik. Nah usaha kita apa? Ya cuma infak, sodakoh. Tapi ngembalikan lebih dari itu secara matematiknya kan ya nggak pantas ya. Sama seperti kalau kita lihat, sama orang kan geleng kepala sebetulnya kalau kita punya keyakinan tawakal ini ya. Bisa kita lihat kan seperti infak itu, kita coba kembali sejenak di situ. Yang bisa mengembalikan 700 kali lipat 700% siapa yang berani? Ya maaf kita bilang bank saja pun ketika kita menabung berapa persen dia berani ngasih ya. Kita nggak cerita apanya dulu ya, kita bukan cerita urusannya, kita cerita matematiknya lah dulu. Makanya spektakuler sekali kan matematik yang Allah berikan untuk kita sebagai suatu nilai ketenangan jiwa dalam rizki. Ya begitu juga dalam rumah tangga. Insya Allah itu keotomatisan itu akan timbul di dalamnya itu ya. Kita nggak perlu khawatir. Si bapak punya pribadi yang baik, si ibu punya pribadi yang baik. Ya, insya Allah anak itu sudah ada standar yang dia lihat. Kan nggak repot sebenarnya. Ini ikhtiar, tinggal jalan, tunggu ada anak insya Allah. Tambah lagi dipoles dengan pendidikan yang ada, disesuaikan dan dijaga kondisi agamanya itu insya Allah. Ini
Dan banyak lagi kalau mau kita lihat ya nilai-nilai tawakal ini. Termasuk yang paling juga penting ya dalam masalah agama. Ya, pernah kita singgung pertama dulu kan, para nabi-nabi juga ketika berdakwah itu tawakal. Ya, nah tawakalu sampai Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya wahai Tuhan kami bertawakal kepadamu, ya kepadamu lah kami berserah diri, padamu lah kami pasti akan kembali. Ya, ini kan menunjukkan sama kita pada sisi ya, apalagi seperti kita para dai-dai ini, para ustaz, kita bilang ya silahkan usaha ya, lakukan pengajaran yang baik, insya Allah yakinlah ya ke depan itu akan menjadi satu nilai yang paling baik dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak ya dan luas sekali sebetulnya. Bahkan kita beribadah sendiri pun ya itu juga ada tuntutan tawakal. Itu di akhir surah Hud itu kan digambarkan ya, wa'bud wa tawakkal, beribadahlah kamu dan bertawakal. Kita beribadah, ruku, sujud ya, kita berpuasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau kita lihat kan sebetulnya kita nggak tahu ya ini berterima apa tidak, tapi disitulah tekanan tawakal itu. Sehingga kita berdoa sudah itu, Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana dan sebagainya. Itu wujud tawakal ya. Karena kalau seandainya kita tahu, kita bisa setel ya. Ya bapak kok gembira kali, ibu kok gembira kali ya, habis subuh ini nampak saya pahala saya naik diterima Allah, apa begitu? Nah, kan nggak tahu kita. Nah itulah kita bilang, setiap kita beribadah kita serahkan sama Allah, ya Allah inilah dia, kau yang lebih tahu yang terbaik atau tidaknya, kurang sempurna dan sebagainya, hanya inilah kemampuanku ya Allah, inilah yang bisa ku persembahkan, terimalah. Ya kita minta sama Allah kan. Makanya di ayat surat Hud itu kan wa'bud wa tawakal, ibadah saja pun menuntut tawakal. Maka itu seperti saya bilang tadi kan, bahkan Rasul sendiri pun musyawarah, selesai musyawarah untuk menentukan suatu, habis itu tawakal. Ya, itu seperti di surah Ali Imran 159 kan ya, itu dikatakan walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu wasfahu ya wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berlaku kasar sama mereka, mereka akan menjauh. Hendaklah kamu tuh apa kata Allah sama Nabi, bersikap pemaaflah dan mohonkan keampunan untuk mereka. Nabi kan tugasnya begitu ya, minta maaf ya sama Allah, maafkan mereka, ampunkan salah, mohon keampunan untuk mereka. Apalagi wasyawirhum, bermusyawarah pada mereka, ambil pendapat mereka itu. Sudah itu apa? Apabila sudah bertekad ya, fatawakkal 'ala Allah. Jadi menunjukkan bahwa tawakal tidak pernah lepas di dalam segala kehidupan yang kita jalani ya di dunia ini. Bahkan seperti pernah kita ungkapkan kan, seorang sahabat tidak mengikat keledainya ya, ontanya itu dia langsung tawakal. Rasul suruh ikat dulu baru tawakal. Menunjukkan nilai tawakal sekali lagi tidak pernah lepas dari sisi manapun dalam kehidupan kita. Makanya wajar Ibnu Qayyim ya mengatakan kalau bolehlah digambarkan separuh agama itu berada di tawakal itu, separuh nilai iman itu juga ya, tekanan yang kuat juga berada di tawakal ketika kita menghadapi berbagai macam kehidupan. Inilah gambaran medan tawakal yang sekali lagi perlu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika mau keluar rumah saja pun Rasul bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bayangkan belum lagi berusaha, dia sudah bertawakal, berserah diri karena ke depan apa yang terjadi bagaimana dan bagaimananya wallahu a'lam. Inilah indahnya tawakal ya. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz, dan ada waktu untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung di line telepon dan line SMS Pro 1. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Widi di Kebun Kelapa. Di Kebun Kelapa, Pak? Iya. Ya, silakan Pak. Oh, radionya boleh dikecilkan dulu, Pak? Oh iya, radio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya tentang rezeki sama usaha. Itu duluan mana datangnya Ustaz? Apakah usaha dulu apa rezeki dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
kalau ditanya masalah usaha, apa usaha dulu apa rezeki dulu ya, ini tidak bisa diapain ya, dipastikan mana duluan. Tapi sebenarnya menurut kondisi, kalau kita bicara jujur, kehidupan yang kita jalani itu betulnya rezeki duluan baru usaha. Kenapa? Coba Bapak waktu kecil dulu, udah ada nggak Bapak bisa berusaha nggak? Kan nggak kan? Tapi rezekinya kan sudah ada. Nah, itu kan artinya apa? Ya, melalui orang tua kita sudah dapat rezeki sebenarnya. Nah, ketika kita sudah punya kewajiban mukallaf sebagai orang dewasa, ya berusahalah. Kan itu masalahnya. Insya Allah. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, sebenarnya kita kalau jujur aja dalam menjalani hidup, kita dapat rezeki dulu daripada usaha. Tapi sesudah kita memang punya kewajiban, maka usaha itu yang harus lebih dilakukan. Insya Allah rezeki akan mengiringi keberadaan itu ya. Demikian Allah alam. Baik, terima kasih Pak Widi di Kebun Kelapa. Ini masih tentang rezeki, Ustadz. SMS dari Pak Usman. Banyak orang bilang rezeki itu nggak usah dikejar. Kalau dapatnya segitu ya udah. Sementara kita nggak berusaha lagi. Apakah itu tawakal, Ustadz? Kalau bicara seperti itu, kita bilang udah dapat ya sudah, kan itu ya. Kalau dapat sudah, tak usah dikejar lagi. Itu kelarinya ke qanaah sikap kita ya. Segitu yang dapat, segitulah. Besar nanti dapat besar. Karena pada dasarnya kalau kita bicara tawakal ini ya, nilai rezeki itu memang sudah ada. Kita kan tinggal sepertinya usaha ini kan, ikhtiar ini kan macam menjemputnya. Ya, menjemput yang besar, menjemput yang kecil. Tapi cobalah dirasakan, dipahami. Kalau saya perhatikan tuh hampir kita tuh keperluan kita tuh hampir-hampir tidak pernah tidak tercukupi. Maka itulah jaminan Allah kan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi. Urusan makna cukup ini, kenapa Allah bilang cukup? Karena pada waktu itu kita bukan perlu banyak. Itu masalahnya. Kita bukan perlu banyak, perlu cukup. Ternyata memang waktu itu diperlukan berapa? 4 anak kita memang membutuhkan. Ada. Nah, ketika dapat sedikit, ternyata anak kita cuma perlu 2. Ya ada. Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami kan. Artinya Allah tidak pernah tidak mencukupi kondisi seperti itu. Maka seperti ini silahkan ikhtiar. Segitu dapat, yakinlah bahwa yang dapat itu sudah mencukupi apa yang ada. Kesana itu yang perlu. Jadi kalaupun kita Allah sudah tentukan seperti itu, kita kejar lagi nyatanya nggak dapat, ya sudah, jangan gundah. Nah, itulah perlunya tawakal tadi. Oh, kalau gitu nih bukan rezeki saya dan belum rezeki saya lagi nih, walaupun saya sudah besar berusaha. Nah, ketenangan itulah yang diperlukan dalam sikap tawakal kita ya. Demikian Allah alam. Baik, terima kasih Pak Usman sudah bergabung pagi hari ini. Untuk pendengar yang ingin kembali menanyakan sesuatu kepada Ustadz Sholil Amri, saya sudah buka kembali 846-3133. Dan ada waktu juga sepertinya untuk jamaah yang hadir di masjid, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dengan Puan Asmi di Matang Pasir, Desa Pasir Labu Sarang Burung. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz.